Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai sekarang dengan pembahasan tentang kalam. Sebelumnya kita sudah membahas apa pentingnya ilmu nahwu. Sekarang kita akan masuk ke bab pertama dalam kitab Ajurrumiyah, yaitu bab tentang kalam. Kenapa beliau memulai pembahasan dengan bab kalam? Jawabannya, karena ilmu nahwu itu adalah salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang membahas kalam orang Arab. Kalam itu maksudnya apa? Omongan, pembicaraan orang Arab. Jadi ilmu nahwu nggak membahas tentang kaidah bahasa dalam bangsa lain. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris punya ketentuannya masing-masing. Bahasa Inggris ada grammar, bahasa Indonesia juga sama ada ketentuannya. Ilmu nahwu hanya membahas tentang ungkapan orang Arab. Ungkapan orang Arab itu disebut dengan istilah kalam. Apa itu kalam dan apa bagian-bagiannya? Kemudian bagaimana cara kita memahami bagian-bagian itu? Maka di sini dijelaskan. Al-kalam huwal lafdul murakkabul mufidu bil wadha. Sudah saya ceritakan terjemahan di halaman berapa? Semua ini sudah ada terjemahannya. Sudah saya sertakan terjemahannya. Ya. Al-kalam halaman 13. Kalam itu ialah lafaz yang tersusun yang memberikan faidah atau kejelasan berdasarkan maksud dari pembicara. Lihat sini. Sekali lagi, ilmu nahwu itu adalah salah satu cabang ilmu bahasa Arab yang membahas tentang kalam orang Arab. Maka sangat wajar ketika beliau membahas ilmu nahwu, bab pertama yang disertakan adalah bab kalam. Apa itu kalam? Ungkapan orang Arab itu, dengerin nih, tidak akan keluar dari 3 kemungkinan. Jadi semua ungkapan orang-orang Arab, di buku orang-orang Arab, pembicaraan mereka sehari-hari nggak akan keluar dari 3 macam atau 3 kemungkinan, 3 macam bagian kalimat. Satu ada yang namanya isim, kedua namanya fi'il, ketiga huruf. Nih. Isim, fi'il, huruf. Sekarang saya bikin kalimat, lihat di sini. Darastu amama al-fasl. Ja'a Muhammadun ilal fasli. Lihat sini. Tuh. Semua kalimat orang Arab saya ulangi tidak akan keluar dari 3 kemungkinan. Dia itu isim, kedua fi'il, ketiga huruf. Isim itu gampangnya apa? Kata benda. Nama orang, nama benda, nama tempat. Begitu ya. Itu masuk kategori isim. Kalau fi'il itu apa? Kata kerja. Kalau huruf ya huruf yang menjadi pelengkap antara keduanya. Paham nggak? Jadi kata ini, untuk membedakan lebih gampangnya begini. Isim itu tidak menunjukkan keterangan waktu. Contoh, lihat sini. Al-fasl, lihat. Menunjukkan, apa artinya? Kelas. Menunjukkan keterangan waktu apa enggak? Bisa nggak kamu bilang sebelum kelas, setelah kelas, ketika kelas? Bisa nggak? Nggak bisa. Ini namanya isim. Kedua ada yang namanya fi'il. Lihat sini, ja'a. Ja'a apa artinya? Datang. Terikat dengan keterangan waktu enggak? Bisa saya bilang sebelum datang, sedang datang, atau telah datang, sedang datang, akan datang. Bisa kan? Karena dia terikat dengan waktu, maka dia masuk kategori apa namanya? Fi'il. Ada fi'il, ada isim. Ada huruf, lihat. Muhammadun berarti apa Muhammadun? Isim, fi'il atau huruf? Isim. Isim ila. Huruf al-fasli. Isim. Pokoknya kalau menunjukkan keterangan waktu berupa kata kerja, berarti dia namanya fi'il. Kalau tidak menunjukkan keterangan kata kerja, berarti dia namanya isim. Kalau dia berupa huruf, ya berarti dia masuk kategori huruf. Nah, rangkaian dari ini, lihatin. Fi'il, isim, huruf. Kalau dia berupa lafad, dengerin nih. Dia berupa lafad. Apa itu artinya lafad? Saya jelasin di buku. As-saut al-mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara yang mencakup
sebagian huruf hijaiyah. Lihat nih, kalau saya ngomong Ja'a Muhammadun, tuh ada suara keluar, kemudian ini suara terdiri dari huruf hijaiyah. Huruf jim, huruf alif, huruf mim, ha, dan seterusnya. Ja'a Muhammadun, itu berupa lafaz. Jadi ini berupa lafaz, kemudian apa lagi? Dia tersusun. Ada fiil, ada isim, ada huruf, ada isim lagi. Dia tersusun. Kemudian yang tidak kalah penting apa? Al-lafdzul murakkabul al-mufid. Apa artinya mufid? Memberikan kejelasan. Coba lihat Nok. Sini Nok. Lihat Nok. Kalau seandainya kalimatnya cuma begini doang nih. Ja'a. Artinya apa? Ada orang mau ngomong ja'a. Datang. Ngasih kejelasan nggak itu? Nggak ngasih kejelasan. Berarti dia bukan kalam. Karena nggak memberikan kejelasan. Atau ja'alladzi. Tuh, ja'alladzi. Berikan kejelasan apa enggak? Telah datang yang apa? Berikan kejelasan apa enggak? Enggak memberikan kejelasan. Ja'alladzi. Tapi kalau lihat ini nih. Dia berupa lafaz, tersusun, memberikan kejelasan, dan berdasarkan maksud pembicara. Jadi bil wad'i itu maksudnya apa? Berdasarkan maksud pembicara. Arti dari kata bil wad'i ada yang menyebutkan berdasarkan maksud pembicara, ada yang mengartikan berdasarkan peletakan makna dalam bahasa Arab. Jadi orang Arab tuh sudah biasa mengartikan ja'a artinya datang. Ila itu artinya ke, al-fasl artinya kelas. Contoh kita kalimat lain. Dhahabtu ma'a ummi ila suqi. Dhahabtu aku pergi ma'a ummi bersama ibuku ila suqi ke pasar. Umun apa artinya umun? Ibu. Suq artinya pasar. Jadi orang Arab udah sepakat tuh meletakkan kata untuk ibu, suq untuk pasar, dhahaba artinya pergi. Jadi bil wad'i di antara maknanya adalah berdasarkan peletakan makna dalam bahasa Arab. Tapi ada juga yang menyebutkan bil wad'i itu artinya apa? Berdasarkan maksud pembicara. Artinya ketika saya ngomong dhahabtu ma ummi ila suq, saya bermaksud untuk mengabarkan ke kamu bahwa aku pergi bersama ibu. Jadi kalimat dalam bahasa Arab yang sempurna nih, dengerin. Kalimat yang sempurna, yang tersusun, yang memberikan kejelasan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah apa? Kalam. Jadi pengertian kalam itu al-lafadz, al-murakkab, al-mufid bil wada. Lafadz yang tersusun, yang memberikan kejelasan berdasarkan maksud pembicara. Bismillahirrahmanirrahim. Kalam apa bukan? Kalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau kita baca Al-Quran. Lihat. Alhamdulillahi rabbil alamina. Nih lihat. Gunanya belajar ilmu nahu. Kamu kalau misalnya baca Quran gak ada harokatnya. Terus gak belajar ilmu nahu. Alhamdulillahi. Dibacanya ini Robbi, Robbu, Robba. Kan bisa tiga-tiganya ya nggak? Ya kan? Bisa aja kalau orang nggak belajar ilmu nahu dibacanya Alhamdulillahi Rabbal Alamin atau Rabbul Alamin. Tapi menurut kaidah ilmu nahu itu salah. Ilillahi Rabbil Alamina. Rabbi Al-Alamin. Lillahi Rabbi. Kenapa dibaca Rabbi? Nanti ada penjelasannya kaidahnya. Itu sebagai bukti bahwa ilmu nahu itu penting supaya juga kita bisa memahami Al-Quran. Paham maksud dengan kalam? Al-kalam huwa lafdzul murakkabul mufidu bil wada wa aqsamuhu thalathatun. Pembagiannya atau bagian pembentuknya ada tiga. Satu namanya isim, fi'il, huruf. Isim itu cirinya dengan apa? Satu, yu'rafu bil khafad. Isim itu diketahui dengan khafad. Khafad itu adalah perubahan di akhir kata yang ciri utamanya adalah kasroh. Khafad itu ciri utamanya adalah kasroh. Mana di antara kalimat ini yang mengalami khafad mana? Ja'a Muhammadun ilal fasli. Mana mengalami khafad? Al-fasli ini. Karena dia mengalami khafad, maka kita bisa tahu bahwa dia adalah isim. Dia adalah isim. Bil khafdi wa tanwin. Kemudian dengan tanwin. Lihat sini. Ishtaraitu. Apa artinya ishtaraitu? Aku membeli qalaman artinya pulpen. Qalaman, lihat. Mana yang disebut dengan tanwin? Ini nih.
qalaman. Karena dia mengalami tanwin atau dibubuhi tanwin, maka kita bisa tahu bahwa dia adalah isim. Karena fiil nggak bisa kemasukan tanwin. Nggak bisa kamu bilang jaun. Ja'a menjadi jaun. Dhahaba menjadi dhahabun. Kecuali kalau dhahabun artinya emas. Beda cerita ya. Tapi kalau dhahaba fiil nggak bisa mengalami tanwin. Bil khafdi wa tanwin. Jadi ciri isim yang kedua adalah tanwin. Wa dukhulil alif wal lam, kemasukan alif lam. Seperti ini nih, al-fasl. As-suq, kemasukan alif lam. Berarti dia isim. Wa dukhul alif wal lam wa hurufil khafd, dan kemasukan huruf jar. Kita sebut sekarang supaya gampang huruf jar. Huruf khafd itu istilah lainnya apa? Huruf jar. Huruf jar itu apa aja? Min, ila. Min apa artinya biasanya dalam bahasa Indonesia? Dari, ila, ke. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, al-kaf, al-lam. Wa hurufil qasam, dan huruf qasam atau huruf sumpah. Wallahi, billahi, tallahi. Kemasukan huruf qasam berarti dia adalah ciri dari isim. Hurufil qasam wa hiya al-ba wal waw wal ba wat ta wal fi'lu, sementara fi'il cirinya apa? Kemasukan qad. Dhahaba ditambah qad dhahaba Muhammadun ilal fasli. Apa artinya qad? Qad itu kalau kemasukan fi'il madhi, kalau masuk kepada fi'il madhi artinya apa? Sungguh, li tahqiq. Sungguh Muhammad telah pergi ke kelas. Ngartiinnya begitu. Tapi kalau masuk kepada fi'il mudhari, qad ya'kul aliyun fil matbah. Apa artinya qad? Kalau masuk kepada fi'il mudhari artinya terkadang Ali makan di dalam dapur. Jadi kalau masuk ke dalam fi'il madhi, maka dia menjadi maknanya sungguh. Kalau masuk kepada fi'il mudhari artinya apa? Terkadang. Qad ya'kul Ali fil matbah. Dia kemasukan qad, berarti ya'kul ini isim atau fi'il? Isim atau fi'il? Dia fi'il. Dia ini juga fi'il. Biqad wasin. Sekarang kemasukan sin. Ya'kul bisa kita tambahkan dengan sin menjadi sayakul. Sayakulu aliyun. Ali artinya akan makan. Sin itu menunjukkan makna akan. Karena fi'il mudhari itu bisa menunjukkan sekarang, bisa menunjukkan masa yang akan datang. Kemasukan sin berarti artinya yang masa akan datang. Biqad wasin wasaufa. Kalau saufa bedanya apa dengan sin? Kalau sin itu jaraknya tidak terlalu panjang, kalau saufa itu jaraknya panjang. Contoh, saya mau makan. Sa'akulu. Kapan makannya? Setengah jam kemudian. Tapi kalau saya mau menikah, nikahnya 5 tahun kemudian. Pakainya apa? Saufa atazawwaju. Begitu ya. Atazawwaju. Ya tuh. Dia kemasukan saufa berarti ini fi'il. Kemasukan sin berarti ini fi'il. Ciri fi'il itu kemasukan qad, sin, saufa, dan tata anis. Sekarang kalau misalnya akala ya'kulu. Dia perempuan makan. Gimana bahasa Arabnya? Akalat Fatimatu. Fatimah makan. Kemasukan tata anis berarti dia fi'il. Dhahaba, kemasukan tata anis berarti menjadi apa? Dhahabat. Biqad wasini wasawf wa ta'anis sakinah wal harfu, sementara huruf cirinya apa? Ma la yasluhu mahu dalil ismi wala dalil fi'li. Yang tidak berlaku baginya ciri isim dan ciri selain isim dan fi'il, maka dia tergolong sebagai huruf. Seperti apa? Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, dan seterusnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.